Baraya akan tercengang ketika saya menyebutkan jumlah santri yang ada di Indonesia. Kita melihat misalkan datanya dari Kementerian Agama, pada tahun 2020 ada 5 juta santri di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kemudian turun di tahun 2021 menjadi 4,37 juta orang. Kemudian di tahun 2022 itu turun lagi menjadi 3,4 juta. Yang angka itu relatif bisa bertahan sampai tahun 2024. Tetapi tahun 2025 itu angkanya menjadi 1,37 juta orang. Artinya apa? Artinya dalam 5 tahun turun dari 5 juta ke 1,3 juta. Dan kalau dalam persentase artinya turun sampai 76%. Hanya dalam waktu 5 tahun. Maka kalau kita ambil perhitungan secara kalkulatif, peminat pesantren di Indonesia itu akan benar-benar habis pada 15 sampai 20 tahun ke depan. Tidak akan ada lagi pesantren di Indonesia yang memiliki santri. Saya sudah mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka, tetapi sulit sekali. Walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Nah sekarang terserah Baraya semua mau marah-marah atau tidak, mau membenci atau tidak, tetapi ini data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pesantren turun terus-terusan dari tahun ke tahun. Kalau mereka tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mendengar kritik dan saran dari orang lain, mereka akan benar-benar punah. Saya telah mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Jadi seperti yang saya bilang, saya itu bertahun-tahun mengkritik lembaga pesantren, khususnya pesantren yang mengaku dirinya salaf gitu. Bukan salafi, tapi yang salaf yang di bawah NU itu. Nah, tetapi mereka biasanya menanggapi dengan melecehkan atau meremehkan, bukan terkait dengan argumentasi yang saya sampaikan, tapi terkait dengan siapa Anda gitu. Ngaji dulu sana. Kamu kan nggak ngerti, kamu kan bukan orang sini, kamu kan nggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Jadi mental, karena orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah, diikutin. Tapi kalau misalkan ada orang lain di luar itu, maka mereka akan abaikan. Soal benar dan salahnya itu adalah urusan yang lain. Dan ketika ada orang di luar golongannya dalam tanda kutip mengkritik mereka, maka mereka yaitu kemudian menjelekan dan seterusnya. Intinya mereka tidak mau introspeksi diri. Mereka cenderung untuk marah. Ada yang mengelak dengan baik-baik, tetapi ada yang justru malah marah-marah. Dan Baraya bisa cek berapa banyak itu di medsos yang menjelekan saya ketika saya mengkritik pesantren itu. Begitu, ada sampai jutaan orang gitu, sampai FYP dan sebagainya. Nah ini masalahnya, jadi pesantren itu tidak mau memperbaiki diri. Dan bahkan mereka sering menyerang balik dengan argumentasi yang kosong gitu, yang nol gitu. Jadi misalkan saya pernah mengkritik langsung ya orang pesantren gitu. Dia tuh ngerokok. Ya saya cuman bilang kalau ngerokok ya jangan di depan orang yang tidak merokok, karena itu kan zolim gitu. Nah yang dia katakan apa? Dia justru malah menampilkan, oh ini dalil rokok dalam ilmu fikih itu adalah ini yang mengharamkannya secara mutlak, ini yang memakruhkannya, ini yang menghalalkannya dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Mereka malah tampilkan kitab dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Sesederhana bahwa Baraya ngerokok di depan orang dan itu mengganggu. Baraya kena enaknya, orang itu kena asapnya, sesederhana itu. Tetapi mereka tuh nggak kepikiran itu. Mereka justru malah marah dan kemudian membandingkan dalil-dalil. Atau
saya juga pernah dihujat sama seorang ulama di Sukabumi. Jadi ceritanya tuh begini Baraya, saya tuh mengkritik, saya tuh ketemu sama sebuah lembaga pendidikan Islam berlabel Islam yang di situ tuh sampahnya berserakan di mana-mana. Kemudian saya kritik dia, kan dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih bab pertama itu kan adalah toharoh, bab bebersih. Ini kenapa kebersihan itu justru malah jauh dari lingkungan pesantren, jauh dari lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang dibahas itu bukan oh ya udah kita bersih-bersih, bukan seperti itu, bukan. Mereka justru malah Anda tuh nggak ngerti toharoh itu maksudnya bukan buang sampah pada tempatnya, lalu dipaparkan dalilnya begitu banyak. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Mereka itu tidak bisa melihat inti, mereka tidak bisa melihat makna. Mereka hanya melihat sesuatu yang berbasis teknis. Dilarang rokok, cari dalilnya. Dilarang buang sampah sembarangan, cari dalilnya. Bukan itu, sesederhana kenapa sih mereka nggak cukup ya udah bersihin aja sampahnya biar nggak terlihat jelek di muka orang gitu. Sesederhana itu, tapi mereka nggak kepikiran. Demi apa? Demi menyelamatkan egonya, demi tidak mau memperbaiki diri, demi tidak mau introspeksi diri. Jadi terus-terusan aja seperti itu. Nah, gimana santri-santri di Indonesia mau maju kalau memang setiap ada yang mengkritik, setiap ada yang memberikan masukan, selalu ditanggapi dengan kamu orang mana? Kalau dari golongan saya mungkin saya pertimbangkan, tapi kalau di luar pesantren, di luar dari golongan kami dan sebagainya, ngaji dulu sana, belajar dulu sana. Itu yang mereka katakan kan. Nah, ini adalah kelemahan yang pertama dan menjadi sangat-sangat fatal. Tapi dipikir-pikir kenapa juga kalau misalkan mereka berdebat bukan pada ranah makna, tapi pada ranah teknis seperti yang tadi itu, ngerokok malah bawa dalil gitu. Kenapa mereka itu bawa masalah-masalah yang teknis gitu? Ya karena, saya mohon maaf, nah ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Jadi coba ya, ini benar atau tidak? Kalau misalkan Baraya melihat cara berpikir itu atau proses berpikir itu kan ada 6 level. Level yang pertama itu adalah menghafal. Level yang kedua adalah memahami. Level yang ketiga itu adalah mengaplikasikannya atau menerapkannya. Level yang keempat itu adalah menganalisis. Kemudian yang level kelima itu menyimpulkan, mengumpulkan, mensintesiskan. Dan yang level keenam itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Begitu. Nah, dari level pertama yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan kecuali beberapa atau banyak pesantren salaf di Indonesia. Jadi yang diajarkan itu hanya level berpikir satu, yaitu menghafal kata per kata. Jadi ulama ngomong seperti itu, kiai ngomong seperti itu, hafalkan kata per kata. Kalau ada bagian yang lebih tinggi daripada itu, misalkan menerapkan dalam kehidupan keseharian, atau menganalisis atau menafsirkannya, itu kamu nggak boleh, kamu belum layak untuk menafsirkan ini. Nanti harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nanti kamu jangan dulu kritis soal ini, kamu kan nggak akan ngerti soal ini. Jadi yang diajarkan itu adalah level terendah dalam berpikir, yaitu apa? Menghafal. Jadi diajarkannya menghafal lagi, menghafal lagi, menghafal lagi. Pas bagian mau pemahaman di mana orang mulai bertanya mengapa, itu biasanya kamu harus levelnya segini dulu baru boleh bertanya yang seperti ini. Begitu kan? Nah, ya saya bilang nggak semua pesantren salaf seperti itu, tetapi itu menjadi bagian dan jadi ciri khas gitu. Dimana kalau misalkan ada pesantren, santri-santri duduk ngedengerin guru yang ngomong, bertanya aja harus izin, mohon maaf, saya mau bertanya. Itu pun jarang diberi kesempatan untuk seperti itu kan, biasanya sepihak aja. Nah, tapi kalaupun mau bertanya juga harus seperti itu gitu. Nah, karena level berpikirnya yang diajarkan itu adalah yang level terendah, menghafal, memahami, menafsirkan dan sebagainya itu jauh, sehingga mereka itu kalau beda pendapat dengan orang lain, mereka tuh langsung sewot gitu. Kan perbedaan pendapat di antara kita tuh biasa aja gitu, dan tidak harus menghasilkan permusuhan. Tetapi bagi mereka, karena mereka itu resisten, karena mereka itu sebelumnya tidak pernah beda pendapat, sama semuanya. Karena apa? Karena hafalan. Kalau hafalan teks per teks, kata per kata, ya semuanya sama. Kalau misalkan ada yang beda, hati-hati sesat. Hati-hati, kan mereka mudah menghakimi. Hati-hati sesat, jangan ikut pengajian itu, nanti kamu begini dan begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya santri-santri kalau misalkan mau melihat realitas harus nyari dalil dulu. Soal misalkan bagaimana menangani sampah, bagaimana global warming misalkan, bagaimana identitas feminisme dan lain sebagainya, mereka cari kitab yang lalu yang pernah mereka hafalkan gitu. Begitu kan? Bahkan ketika ada saya tuh ngomong misalkan ya,
kan saya tuh menyebarkan dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo misalkan. Nah, yang mereka katakan itu, oh itu kan aib. Oh, tapi kan aib itu boleh disebarkan atas 6 hal. Ini saya kitabnya itu adalah dari sini gitu. Level berpikirnya tuh menghafal gitu. Jadi mereka gak bisa menafsirkan sendiri untuk menciptakan gagasan pemikiran sendiri dan sebagainya. Sekalinya ada di level itu, mereka akan dianggap sesat. Bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan mengharamkan kita untuk berpikir di level tengah dan level atas, dan justru malah mengajak orang hanya berpikir di level bawah. Seberapa parahnya? Itu yang kedua. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka itu fanatik pada masa lalu. Jadi kenapa harus menghafal dari masa lalu, ulama-ulama masa lalu? Ya karena hanya itu yang mungkin bisa mereka akses gitu. Jadi misalkan perdebatan tentang riba. Ilmu ekonomi itu berkembang besar dan luas sekali Baraya. Dalam 2 abad terakhir itu perkembangannya tuh luar biasa. Tetapi kalau nanya ke anak pesantren, ilmu ekonomi yang sekarang misalkan tentang riba dan lain-lain diambil ke otoritas-otoritas ulama tahun 1000, tahun 800, tahun 1100, tahun 1400, begitu. Jadi bayangkan perkembangan yang sekarang tapi harus ditarik ke masa lalu. Karena apa? Karena mereka tuh mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu. Sudah tradisi jadi seperti itu, ya udah begitu aja gitu. Makanya mereka itu selain berdebat pasti sumber dan referensinya itu berasal dari masa lalu dan tidak berani untuk bikin sendiri di zaman sekarang. Dan kemudian kamu jangan bikin dulu yang zaman sekarang ya, karena kan kamu itu levelnya belum sampai ke situ, kamu belum jadi mujtahid, kamu belum mengerti soal istihad dan sebagainya, syaratnya kan harus kamu penuhi. Nah kalau ulama zaman dulu itu syaratnya sudah terpenuhi gitu. Kan mereka itu nggak berpikir soal akumulasi pengetahuan, bahwa pengetahuan orang-orang di zaman dulu tuh justru terakumulasi di zaman sekarang, sehingga akses informasi dan pengetahuan orang zaman sekarang itu jauh lebih memadai daripada orang-orang zaman dulu. Kan seharusnya begitu, tetapi mereka nggak mau, tetap harus mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi ketika mereka misalkan ngaji dengan cara yang sama, ya udah gitu aja terus. Posisi duduknya dengan cara seperti itu, oh jadi ikutan dulu. Coba Baraya bandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain misalkan. Mereka itu setiap tahun tuh kadang-kadang harus evaluasi. Setiap tahun tuh mereka tuh kadang-kadang rekonstruksi. Setiap tahun mereka itu mencoba untuk gagasan-gagasan baru, metode-metode baru. Dicoba terus, karena apa? Karena dunia tuh berkembang. Dan harus ada evaluasi setiap hari. Harus ada evaluasi setiap tahun. Ini mereka enggak kembali aja ke masa lalu. Mau khutbah Jumat, ceramahnya isinya itu-itu aja lagi gitu. Yang ditulis berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu. Gak banyak yang relevan dengan hari ini, gak banyak yang sesuai dengan aktualisasi hari ini, ya baca aja yang dari masa lalu gitu. Atau mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di masa lalu gitu. Makanya khutbah Jumat juga itu-itu saja. Kalau ceramah ya isinya juga itu-itu saja gitu. Gak ada perbaikan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menyangkut masalah yang keempat. Karena mereka itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan, terbiasanya dengan doktrin. Jadi kalau diajarkan dari masa lalu begitu, ya tidak kritis, tidak berpikir apa-apa, ya udah ikutin aja. Makanya mereka nggak punya data statistik, mereka itu nggak punya kalkulasi, nggak punya data yang bisa diuji. Dan karena nggak punya data yang bisa diuji, ya gimana mereka bisa introspeksi? Misalkan contohnya beginilah ya. Kalau misalkan kita ada di sebuah kampus di lembaga pendidikan universitas misalkan ya, si universitas itu punya data lulusan mereka yang jadi pengusaha berapa persen, yang jadi pejabat berapa persen. Agar apa? Agar mereka tuh bisa mengevaluasi diri. Dari jumlah mahasiswa yang lulus tahun segini, itu mereka dalam 2 tahun ke depan itu mereka jadi apa? Nah, oh ternyata kebanyakan jadi wirausaha, bukan bekerja di sesuai bidangnya. Oh berarti kita harus introspeksi. Nah harusnya kan ada data seperti itu. Sekarang ada nggak data dari pesantren-pesantren? Kan mereka itu sering sekali mengklaim bahwa tahu nggak pesantren ini tuh melahirkan ulama-ulama besar. Mereka sering mengklaim seperti itu. Ada nggak datanya? Misalkan berapa persen di antara mereka yang jadi ulama, berapa persen di antara mereka yang jadi pemabuk, berapa persen di antara mereka yang jadi penipu, berapa persen di antara mereka yang jadi koruptor, berapa persen di antara mereka itu yang jadi orang baik, berapa persen di antara mereka yang jadi pengusaha dan sebagainya, berapa? Mereka nggak punya data itu. Bahkan data yang saya sebutkan tadi, jumlah santri di Indonesia, itu luar biasanya apa? Kementerian Agama tidak memiliki data yang valid. Dan kalau misalkan Baraya cek, Baraya akan menemukan angka yang begitu bervariasinya, begitu banyaknya, saking tidak punya data yang valid level Kementerian Agama gitu.
Jadi nggak ada, kalau misalkan nggak ada yang data yang valid, akhirnya apa? Mereka nggak terbiasa dengan bukti empiris, mereka tidak terbiasa dengan kalkulasi manual, hitung-hitungan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada ngebangun, berdoa saja insya Allah ini kan niatnya baik. Kalau niatnya baik pasti didukung sama Allah, ngebangun aja. Nanti runtuh belakangan gitu. Gimana caranya misalkan ini pesantren ini dapat uang? Ya yang penting mah kalian tulus ikhlas aja di sini. Yang penting apa ya, nanti ujung-ujungnya ngemis-ngemis gitu. Karena mereka tuh nggak pegang data, nggak punya pegang sesuatu yang empiris. Susah sekali untuk mendapatkan data-data itu. Jadi mereka nggak tahu ke depan harus seperti apa karena mereka tidak mencoba untuk mengambil data-data historis untuk jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran hari ini. Dan kenapa mereka tidak memiliki data empiris, data yang bisa diuji, data yang bisa dikalkulasi? Ya karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka itu sekuler gitu. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi, mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi gitu. Kan mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama-ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Tapi mereka mengira bahwa itu tuh adalah ilmu dunia, ekonomi itu ilmu dunia, apa-apa ilmu dunia. Jadi sekuler gitu. Sekuler tidak memisahkan antara ilmu agama dan dengan ilmu akhirat gitu. Karena itu, maka kalau misalkan belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu tafsir dan sebagainya dianggap sebagai ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak. Dan karena itu, maka mereka tidak bisa apa-apa. Jadi hanya di lisan saja. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa level 1 itu adalah menghafal, level kedua memahami, level ketiga itu adalah menerapkan, mereka itu nggak bisa menerapkan karena penerapannya itu kan ada dalam ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu duniawi. Jadi misalkan begini, bikin masjid itu sebuah keharusan. Gimana cara bikin masjidnya? Itu kan pakai matematika, pakai ekonomi, pakai teknik sipil, tapi kan mereka nggak ngerti, akhirnya bangun aja sendiri runtuh gitu. Nah, jadi mereka itu sekuler, memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan agama, memisahkan antara pendidikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu akhirat gitu. Ya, dipisahin aja yang seperti itu. Dan kemudian mereka mengajak orang-orang, mengajak santri-santri untuk meremehkan ilmu-ilmu yang mereka tuding sebagai ilmu duniawi. Ngapain belajar matematika? Emang nanti di alam barzah bakal ditanya yang seperti itu. Ngapain belajar biologi? Allah mah tidak akan pernah memasukkan ke surga atau ke neraka berdasarkan pengetahuan tentang biologi. Nah, dan lain sebagainya. Mereka itu ajarin yang seperti itu. Hanya gara-gara mereka nggak ngerti dan nggak bisa ilmu-ilmu itu, mereka kemudian mengingkarinya gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kelima, yaitu sekuler dalam pendidikan. Kemudian yang keenam itu, karena mereka, ini kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Jadi misal begini, mereka tahu bahwa berzinah itu haram. Bagaimana cara menghindarkan manusia dari zina? Mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti how-nya. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak pencabulan, lebih banyak daripada sekolah biasa. Mereka tahu bahwa penyimpangan seksual itu haram. Bagaimana cara memberantas penyimpangan seksual itu? Oh, mereka nggak ngerti karena nggak tahu biologi, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti psikologi gitu ya. Akhirnya apa? Ya di dalam pondok pesantrennya itu banyak kasus-kasus penyimpangan seksual. Jadi laki-laki main sama laki-laki, perempuan main sama perempuan, kiai sama santrinya dan sebagainya, itu kasus seperti itu tuh banyak. Iya kan? Jauh lebih banyak daripada di lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Nah, karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu tuh haram, tapi bagaimana caranya how? Bagaimana caranya mereka gak pernah bisa melakukan itu. Nah, atau misalkan, coba mereka tuh bisa ceramah tentang kejahatan Israel, mereka bisa ceramah tentang genosida Palestina. Bagaimana cara ngalahin Israel? Mereka nggak pernah ngajarin itu karena bagaimana caranya tuh mereka nggak tahu gitu. Makanya di lingkaran, coba Baraya cek ya, ada sebuah pesantren di satu tempat. Kriminalitas di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Perzinahan di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Ya enggak. Biasa aja, karena nggak ngerti how-nya bagaimana gitu. Apalagi why gitu. How aja mereka tuh nggak ngerti gitu. Makanya berumah tangga itu baik. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu? Kalau ditanya, kiai-kiai itu bisa menjelaskan panjang berdasarkan dalil ini, kitab anu apa. Tapi banyak di antara mereka yang rumah tangganya tidak bahagia, bahkan bercerai gitu.
Dan biasa ulama-ulama ustadz-ustadz itu yang bercerai itu ya biasa. Karena apa? Ya mereka tidak bisa mempertahankannya. Kenapa tidak bisa mempertahankannya? Karena nggak tahu how-nya itu bagaimana. Tapi kalau ceramah tuh bisa. Ceramah tuh bisa. Karena apa? Ya di lisan saja. Yang level tadi menghafal. Menghafal itu. Nah kalau misalkan sudah menerapkan level 3 dalam berpikir, menerapkan, mereka tuh udah nggak bisa. Karena nggak tahu how-nya tuh bagaimana. Coba kita bisa diskusikan hal itu ya. Tapi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kenapa mereka itu nggak bisa menjawab how dan nggak bisa jawab why? Ya karena mereka itu menjadikan guru itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari kesadaran gitu. Nah ini kelirunya gitu. Saya melihat banyak sekali kiai-kiai yang untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan aja kesulitan gitu. Tetapi ya tetap diikutin dan tetap dianggap ini berkah, ini karomah dan lain sebagainya gitu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu masalah kenapa di pesantren itu banyak kejadian-kejadian pencabulan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa pengamat yang sampai mengatakan banyak pencabulan yang terjadi di pesantren-pesantren itu karena mereka itu ngikut taklid buta pada guru, demi tabaruk lah, demi cari berkah dan sebagainya. Guru ngomong kayak gini gitu diikutin gitu. Jadi sumber pengetahuan mereka, sumber kebenaran itu pada individu gitu. Kan seharusnya begini Baraya, kebenaran itu berdiri sendiri dan sumbernya itu bisa didapatkan dari manapun. Nah, tetapi kalau orang-orang itu yang biasa di pesantren-pesantren dan terdoktrin itu kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Jadi kalau yang mengatakannya salah ya kebenarannya jadi ikut salah gitu. Kayak gitu. Jadi ngikutin ulamanya aja gitu. Makanya ketika ulamanya bikin cerita kayak kemarin ada zikir zakar gitu ya, pelecehan seksual sesama jenis, kemudian ada banyak lah, ada Mas Beci yang zaman dulu itu gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus di pesantren itu yang benar-benar memalukan dan memilukan. Tetapi ya karena kiainya seperti itu ya udah ngikut. Jadi benar dan salah tergantung pada individu gitu. Jadi makanya mereka juga akhirnya kalau misalkan ada yang mengkritik, mereka tuh bukan nyari isinya apa, tapi siapa yang mengatakannya gitu. Kamu siapa? Kamu orang mana? Kamu kan nggak ngerti soal pesantren, kamu kan tidak pernah ada di dalamnya, begitu gitu. Karena mereka tuh melihat benar dan salah itu tergantung pada individu. Di pesantren tergantung pada gurunya. Gurunya mau ngomong gini gitu dan sebagainya. Bahkan ketika gurunya misalkan melakukan pelecehan kepada Tuhan, ada bangunan runtuh gara-gara kesalahan mereka sendiri. Kemudian yang disalahin Tuhan, ini takdir Tuhan. Dia melakukan pelecehan pada Tuhan, tetapi dia akan dibela habis-habisan sama para santrinya. Gak apa-apa Tuhannya dilecehkan, gak apa-apa. Gak apa-apa Tuhannya disalahkan, gak apa-apa. Yang penting gurunya jangan disalahkan. Semuanya guru, jadi memujanya kepada guru. Makanya di antara santri-santri itu banyak yang rela jalan bebek di depan kiainya, mencium kaki kiainya. Banyak, demi apa? Demi berkah. Padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Ya tapi ya anggap ya ini makanya mereka itu sangat fanatik kepada gurunya dan itu diajarkan memang secara sistematis itu diajarkan seperti itu. Nah ini yang menjadi pusat dari kesalahan, itu poin nomor 7. Dan karena mereka itu berpusat pada gurunya, benar salah itu tergantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran, kemudian tunjukkan dalilnya bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis, misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu gak ngerti apa-apa, karena tafsirnya itu harus gini. Nah, mereka tuh Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsirnya, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah kamu kan nggak ngerti tafsirnya, kamu kan nggak ngerti bahasa Arab itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu nggak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Jadi kalau baca Quran dan hadis, mereka kira itu kalau nggak dibimbing bisa menjadikan orang sesat. Tapi kalau belajar logika dan tafsiran dari gurunya, itu nggak boleh. Jadi ya itu karena otoritasnya dari situ. Makanya jangankan buku-buku ilmu pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terbaru, jangankan yang seperti itu semuanya akan dilanggar. Quran hadis aja akan diabaikan kalau tidak sesuai dengan tafsir dari gurunya atau logika berpikir dari gurunya. Begitu kan? Makanya sering sekali akhirnya bernalar rendah kalau memang hasilnya menjadi seperti ini. Itu poin ke-8. Poin ke-9-nya,
gurunya kenapa bisa menafsirkan dan diikuti dan sebagainya? Ya karena ternyata si gurunya itu karena udah biasa disanjung, udah biasa menjadi pusat kebenaran, mereka itu sudah terbiasa untuk bikin-bikin ajaran baru. Tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tapi mereka bikin ajaran baru. Kayak saya punya kerabat, dia pesantren. Nah, di dalam pesantrennya itu ada pengajaran kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau hafal Quran dengan cepat, maka puasa dari jam 1 malam sampai jam 12 malam berikutnya, hampir 24 jam. Buka dan sahurnya itu di waktu yang hampir bersamaan. Saya bisa tunjukkan pesantrennya yang mana yang seperti itu Baraya, tapi itu ada. Nah, ajaran itu dari mana? Quran nggak ada, hadis nggak ada, jurnal penelitian mengharamkan itu. Ahli biologi, ahli syaraf, ahli neurologi, ahli pangan, ahli gizi, semuanya pasti menyangkal itu, pasti membantah itu. Tapi sumber mereka itu dari mana? Ya ini kebiasaan dari kiai kami juga melakukan itu, maka kami juga melakukan itu gitu. Ya sesederhana itu gitu. Jadi otoritas benar dan salahnya itu ngikutin kiai, mau dia benar, mau dia sesuai dengan Quran dan hadis, mau sesuai dengan penelitian ilmiah dan sebagainya, yang ngikutinnya ke situ gitu. Itu parahnya itu yang seperti itu. Jadi ya gimana mau berkembang, gimana mau maju kalau misalkan santri-santrinya semuanya memusatkan kebenaran dan kejahatan itu kepada gurunya, sedangkan si gurunya itu bebas untuk bikin. Makanya coba Baraya ya, datang ke sana. Ini juga pesulap merah sering bongkar ya kayak gini ya. Tapi pesulap merah mah nyerangnya ke dukun gitu ya. Nah coba misalkan Baraya datang, saya pengen ilmu kebal. Oh kalau mau ilmu kebal wiridnya gini. Kalau mau dapet jodoh cepet wiridnya gini. Itu ngarang sendiri. Ada yang bacaan ini 1000 kali di pagi hari, ini 1000 kali di ini kali, dan sebagainya. Ada ajaran hizibnya begini, nanti sholawatannya begini, nanti ininya begini. Bagaimana caranya untuk kaya, bagaimana caranya lepas dari hutang dan sebagainya. Ini wiridnya seperti ini. Lepas hutang tuh bukan berpikir bagaimana caranya berusaha agar bisa melunasi, bukan, tapi dikasih wirid ini, dikasih wirid itu. Siapa yang bisa ngarang-ngarang ajaran seperti itu? Di Quran, di hadis tuh nggak ada. Ya gurunya yang bikin sendiri seperti itu tuh gurunya aja. Dan diikutin sama orang-orang, diikutin sama santri-santrinya gitu. Jadi semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dengan realitas hari ini gitu. Jadi pada nggak nyambung gitu. Nah itu poin ke-9 yang menjadi kesalahan. Kemudian yang ke-10 itu karena kebenaran itu tergantung pada individu, bukan pada kebenaran universal, tapi pada kebenaran individu. Jadi orang ini benar, kita ikutin. Kalau orang ini pasti salah gitu ya, bukan isinya tapi orangnya. Karena terbiasa untuk seperti itu, maka mereka itu biasa menggeruduk pengajian lain. Sekarang banyak kan pengajian saling geruduk satu sama lain gitu kan. PWI sama Habib-Habib geruduk-gerudukan, NU ke Wahabi digeruduk-gerudukin dan lain sebagainya. Kenapa sih digeruduk seperti itu? Karena mereka itu nggak melihat benar dan salah itu berdasarkan aslinya seperti itu, tapi berdasarkan siapa yang mengatakannya. Jadi gurunya akhirnya geng-gengan, ya udah akhirnya ikut-ikutan geng-gengan semuanya gitu. Jadi guru ini, pengikut guru ini, pengikut guru itu dan sebagainya, ya akhirnya ngikutin. Nanti dalam pemilu gurunya dipegang sama partai politikus, ya akhirnya ngikut ke situ. Nanti semuanya terpusat pada gurunya. Akhirnya agama itu, ya ada agama saya mah sesuai dengan ini, agama saya mah sesuai dengan itu, bukan sesuai dengan teks. Akhirnya ya kacau. Semuanya jadi primordial, jadi terpolarisasi, terkotak-kotakan, akhirnya membenci satu sama lain. Umat muslim itu kan terpecah belah kan, jadi begitu banyak golongan. Ya karena itu, karena bukan mengikuti benar dan salahnya, bukan ngikutin dalil, tapi ngikutin penafsiran dari manusia. Dan kemudian penafsiran dari manusia itu disakralkan sebagai bagian dari agama. Apa sih bedanya pondok pesantren dengan sekolah SD biasa atau sekolah swasta atau sekolah negeri? Oke, kalau gitu saya jelasin sejarahnya dulu ya. Jadi ceritanya tuh gini. Di masa yang sangat lampau di Indonesia, Nusantara kuno lah ya. Nah, di situ tuh ada sebuah lembaga pendidikan, namanya tuh ashram. Ashram itu orang-orang Hindu Buddhism di Indonesia, itu mereka tuh punya lembaga seperti itu, di mana ada satu pengajarnya, kemudian diikutin oleh banyak sekali pengikutnya untuk belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang kebajikan, belajar tentang kitab-kitab yang mereka miliki dan sebagainya. Nah, ketika orang-orang Islam menyebarkan ajaran agama Islam ke Nusantara, mereka menemukan bahwa sistem pengajaran itu tuh baik. Dan memang sejalan dengan tradisi Islam bahwa pendidikan tuh harus diutamakan. Nah, tetapi kalau mereka langsung bawa
sistem pendidikan dari Timur Tengah atau dari Cina pada waktu itu nggak akan klop dengan masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan asram itu. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa asram itu hanya dikelola dan pesertanya itu dari kelompok kasta tertentu saja. Oke. Yang atas-atas saja. Minimal satria di situ. Nah, karena itu dipikirlah kalau kita ngambil sistem pembelajaran dari luar Nusantara, masyarakat kita mungkin nggak cocok, nggak nerima. Tetapi kalau misalkan ngambil dari sini juga, ini sudah ada pakemnya, di mana hanya ada kasta-kasta tertentu yang boleh masuk. Nah, diakulturasikanlah oleh Wali Songo, penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, bikinlah asrama. Pondok. Wali Songo pertama kali yang cetuskan itu ya berarti ya. Tidak ada catatan tertulisnya, tetapi kita tidak memiliki penyangkalnya. Mondok. Ya, jadi asrama itu kan mondok kan artinya kan. Jadi pondok pesantren itu, pesantrian itu adalah salah satunya adalah upaya Wali Songo dan para penyebar ajaran agama di Indonesia untuk menerima tradisi-tradisi lokal yang baik dari Nusantara dan dikolaborasikan dengan semangat dan wawasan pendidikan. Jadi dalam Islam tuh pendidikan tuh wajib, tapi wajibnya tuh harus untuk semua orang. Nah, di Indonesia ada asram tapi nggak untuk semua orang. Nah, gimana ya dikolaborasikan? Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bagi pesantren di masa yang berikutnya. Nah, pesantren itu pada akhirnya juga menganut yang tadi yang namanya mondok, kemudian ada kiainya di situ. Nah, kiai juga sebenarnya bukan istilah Islam, istilah lokal kiai itu. Artinya yang suci. Yang dimuliakan. Yang dimuliakan, betul, yang suci. Nah, jadi itu mirip sama. Jadi satu guru kemudian dikelilingi oleh banyak pembelajarnya dan nah ini kebiasaan santri di zaman dulu. Kemarin kan ada video viral juga santri itu ikut ngecor gitu kan. Nah, itu tuh tradisi santri beneran. Itu tradisi santri beneran? Tradisi maksudnya gini. Maksudnya pesantren itu di zaman dulu itu pure gotong royong. Masuknya tuh gak pakai SPP. Gak pakai apa-apa. Gak pakai. Jadi siapa yang mau belajar boleh masuk. Tapi siapapun ya. Bahkan pesantren-pesantren dalam tanda kutip di generasi awal mayoritas tuh non-muslim. Karena pengen belajar baca tulis tapi gak terikat kasta. Nah, awalnya gitu. Nah, nanti udah masuk jadi Islam. Karena diajarinnya dengan itu gitu ya. Nah jadi pesantren itu sistem gotong royongnya tuh gini, kiainya atau pemimpinnya lah ya, kiainya atau ustadznya atau ulamanya, itu biasanya punya aset yang sangat besar. Baik itu tanah pertanian, lahan peternakan, sasana bela diri buat silat gitu. Kemudian praktek pengobatan, apapun itu, tetapi dulu kiainya tuh punya aset besar. Nah, jadi kalau ada santri masuk ke situ, ayo kita berdayakan. Nah, jadi yuk kita ngurus sawah sama-sama, nanti dimakan sama-sama untuk santrinya juga. Kekeluargaan. Jadi, iya, siang-siangnya kerja, ngarit untuk sapinya. Nah, nanti makannya dari mana? Dari sapi itu kalau bisa dijual, jadi semangatnya itu gotong royong seperti itu. Gotong royong dan kekeluargaan. Gak ada SPP-nya, gak ada apa. Jadi makan bareng, belajar bareng. Dan akhirnya apa? Di zaman sekarang karena ada pesantren yang salaf itu, ya, jadi salaf itu artinya mengikuti tradisi orang lampau gitu. Nah, karena kepercayaan bahwa orang masa lampau itu memiliki keistimewaan yang lebih, begitu kan? Nah, kan masyarakat feodal biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau dulu tradisi kita tuh gitu, ya sekarang diterapkan, diaplikasikannya juga misalkan dengan ngecor bareng itu. Nah, apakah nanti ada, tapi kan kalau ngecor bareng apalagi di lantai kesekian harus pakai helm, harus pakai pengaman, apa dan sebagainya, harusnya seperti itu kan? Nah, pada beberapa pesantren itu mereka tuh saking fanatiknya pada kemasa laluan. Jadi udahlah gak usah mikirin yang kayak gitu. Itu nenek moyang aja kita bisa bikin yang kayak gitu. Gak usah pakai helm, gak usah pakai apa kan.
Nah, banyak yang akhirnya seperti itu gitu. Jadi sambil ngecor, sambil ngelas, sambil ngerokok juga gitu di situ. Ada yang seperti itu. Tapi saya pengen tanya, gali dulu lebih dalam. Beda, kalau pondok pesantren ini kan yang di image saya ya, belajar ngaji, belajar agama. Apakah cuma belajar itu, ataukah belajar juga matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar sains? Mereka itu sama nggak sih standarnya dengan sekolah SD atau sekolah SMP pada umumnya? Atau dengan ini pure agama aja? Sepenuhnya tergantung pesantrennya. Oh ya? Iya, jadi misalkan gini, di Malang ada pesantren yang santri-santrinya itu nggak bayar SPP, tapi dia harus kerja di perusahaan AI milik kiainya. What? Iya, ada yang kayak gitu. Jadi kiainya punya perusahaan AI, nah kayak gitu. Terus ya bikin dari semua yang berhubungan dengan digital. Nah kalau ada santri yang mau masuk situ, ya udah, tapi belajar dan langsung bekerja di situ, tapi nggak bayar SPP. Nah jadi nanti keluar dari situ, dia jago agama, dia bisa coding, bisa ada yang seperti Tapi itu. status sekolahnya berarti nggak ada status ya berarti ya, stratanya ya? Kalau pesantren dasar tuh nggak ada sebenarnya. Pesantren dasar nggak ada? Nanti sepenuhnya diserahkan kepada kiainya itu. Jadi biasanya kiainya itu punya jaringan yang besar. Jadi misalkan gini, pesantren misal ya, ada yang kuat banget di bidang fikih. Nah, nanti santri belajar di sana, setelah habis ilmu dan kitab-kitab dari sini, biasanya si gurunya ini merekomendasikan, nanti kamu kalau mau belajar fikih lebih dalam ke sana, boleh. Kalau mau belajar ilmu teologi atau akidah atau kalam, itu ke situ aja. Nah, kalau ini ke temennya kiai ini ke situ. Nah, nanti pindah lagi ke sana. Jadi nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti ini bukan nggak belajar sains, nggak belajar fisika, kimia, nggak belajar bahasa Inggris. Jadi banyak yang nggak belajar gitu. 80% itu agama ya? Haji ya? Ngaji ya? Kita nggak ngurusin soal persentase karena sepenuhnya nggak ada. Jadi misalkan gini, jadi ada yang sepenuhnya belajar non-agama, tapi disebutnya belajar agama. Ada. Jadi belajar non-agama tuh, jadi sebenarnya dia nggak belajar Quran, dia nggak belajar hadis. Dia belajar kitab dari orang-orang terdahulu. Yang belum tentu itu juga ngajarin agama, tapi ngajarin misalkan masalah sosial, masalah apa. Tapi karena itu berasal dari masa lalu dan berbahasa Arab, maka itu disebut sebagai ilmu agama dan dipelajari sebagai ilmu agama. Ada yang begitu. Ada pesantren itu yang sepenuhnya itu hanya belajar Quran, belajar hadis, udah itu doang. Okay. Ada yang belajar Quran enggak, belajar hadis enggak, hanya belajar wirid dan belajar dari bacaan-bacaan yang dibuat oleh gurunya, dan kemudian mengharamkan atau tidak menganjurkan belajar ilmu-ilmu duniawi. Oke. Dan ini banyak, misalkan saya bisa tunjukkan, misalkan ada pesantren yang ke siswanya itu ngajarin, untuk apa belajar matematika? Emang nanti di akhirat ditanya, untuk apa kita belajar fisika? Sejak kapan fisika itu bagian dari ajaran agama? Untuk apa kita belajar biologi? Kan yang paling penting mah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Nah, ada pesantren-pesantren itu yang pure kayak gitu. Berarti standarnya beda-beda ya semuanya ya? Sepenuhnya beda. Makanya kalau misalkan tadi ditanya pesantren tuh ininya gimana gitu. Apalagi di zaman sekarang ya, kita tuh punya 4 jutaan santri di Indonesia tuh. Itu tuh umurnya beda-beda, keahliannya beda-beda, kemudian apa yang diajarin oleh gurunya juga beda-beda, semuanya tuh beda-beda. Jadi nggak bisa, kan kalau SMA di seluruh Indonesia tuh ada kisaran 5 juta, hampir sama dengan SMK. Nah, berapa anak usia SMA tuh berapa? Ya segitu, kita tahu standarnya. Apa yang mereka pelajari, kita tuh tahu standarnya. Nah, tapi kalau pesantren itu enggak. Enggak ada, karena setiap pesantren punya standar yang berbeda. Punya standar yang berbeda. Okay. Memang faktanya begitu, dan itu data itu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ya. Dan mereka mengeluh, kita tuh kalau mau ngasih penekanan tuh sulit karena lembaga keagamaan. Nah, di Indonesia itu lembaga keagamaan itu kan sakral. Dalam pikiran saya yang sakral itu adalah agamanya.
Tapi di Indonesia lembaganya pun jadi ikut sakral. Maksudnya apa itu? Boleh nggak diperjelas? Jadi saya Muslim, saya Muslim juga ya. Saya Muslim. Saya percaya sepenuhnya bahwa agama saya itu sakral. Oke. Agama saya itu sakral. Tapi penyelenggara keberagamaan kita, misalkan Dewan Keluarga Masjid atau pondok pesantren, itu nggak sakral karena itu manusia. Itu yang menjalankan agama itu adalah manusia, dan karena itu manusia itu nggak bisa sakral. Manusia itu tetap profan, manusia itu tetap punya aib, manusia itu tetap buang air, manusia itu tetap keringatnya bau, dan karena itu maka sebagai manusia dia tuh tidak sakral. Yang sakral itu adalah ilmu pengetahuannya, wawasannya, kontribusinya terhadap masyarakat, kebijaksanaannya, kebaikan hatinya, itu yang sakral. Manusianya tidak. Nah, di Indonesia yang saya khawatirkan itu adalah banyak kita tuh mensakralkan statusnya, sorbannya, orangnya sampai diciumin. Padahal bukan itu, padahal seharusnya itu adalah agamanya, bukan penyelenggara agamanya. Kebaikan hatinya, bukan orang sebagai personanya, bukan seperti itu. Nah, saya melihat, saya mohon maaf ya, tapi di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang, saya pernah kejadian kayak gini nih. Saya datang, dulu saya sebagai guru honorer, saya datang untuk rapat di sebuah sekolah sebagai guru honor. Tapi gara-gara setelan saya pada waktu itu adalah saya menggunakan peci dan saya berjanggut seperti ini, itu langsung ketua MKKS-nya inget betul. Saya langsung cium tangan karena dikiranya saya yang mau berceramah di sana sebagai Pak Ustadznya. Bukan pas saya guru honor, aduh mukanya langsung ganti gitu. karena dia menganggap ekspektasi dari penampilan ya. Iya. Terus terbanting, rupanya cuma guru honor. Nah, jadi kita tuh ngelihat simbol-simbol, kita tuh melihat karakteristik dan lain sebagainya. Nah, balik lagi, kita punya 42.433 pesantren yang ada, dan hanya 50 yang mengurusi MB-nya sampai selesai. Dengan alasan apa? Ya nanti gampang itu mah, yang penting mah ini jadi dulu, ini kan buat kebaikan, ini kan buat apa. Nah, jadi pas ngedirikan bangunan, nah ini kejadian ya, saya pernah ketemu sama orang yang mendirikan bangunan dengan cara seperti ini. Pas mendirikan bangunan, saya nanya, Pak ini kuat nggak? Ya ini makan demi kebaikan, pasti dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tuh gimana? Jangan pernah meragukan Allah dan kekuasaannya. Yang kayak gitu lah. Jadi pada akhirnya yang biasa kita dengar akhirnya ini sudah takdir gitu. Nah, ini juga adalah, saya pikir ya, saya mohon maaf, ini adalah penyakit dari banyak kaum muslimin di Indonesia atau bahkan di dunia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kelalaian, kebodohan, kekurang ajaran, dia salahkan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang, saya ajak rapat dia datang terlambat. Dan hal pertama yang dia katakan, qadarullah terlambat, ini suratan takdir saya datang terlambat. Qadarullah terlambat, dia bilang seperti itu. Atau misalkan, Akang pernah nggak ketemu sama orang yang untuk mengingkari janjinya, dia harus menggunakan istilah-istilah agama. Pak nanti ke sana ya. Oh iya insya Allah saya ke sana. Duluan aja, insya Allah saya ke sana. Insya Allah itu adalah untuk apa? Agar dia bisa mengingkari janjinya. Jadi insya Allah itu digunakan bukan untuk saya bakal datang ke sana, tapi saya kayaknya nggak datang ke sana, cuman malu untuk mengatakannya. Jadi kemunafikannya dibalut dengan, atau misalkan ada orang yang, saya mohon maaf ya, yang teroris, dia takbir dulu baru ngebunuh orang. Jadi hal-hal yang buruk justru diserahkan kesalahannya itu kepada Tuhan. Nah ini ada konstruksi yang gagal. Dan saya pikir ini hampir bisa disepakati, ini adalah konstruksi yang gagal. Ini adalah kelalaian manusia. Kelalaian entah karena keserakahan, entah karena ketidaktahuan. Tetapi apapun itu, ini adalah kelalaian manusia. Tetapi kelalaian manusia kemudian disebut bahwa ini adalah takdir ilahi. Bukan. Kalau misalkan kita nyebut takdir, itu ada di ranah yang berbeda. Kita ketemu tuh takdir, Pak. Kita ketemu takdir, nanti ada akang itu misalkan tiba-tiba diperkosa sama seorang yang aneh itu. Ya itu juga takdir. Ada semut tadi di jalan keinjek sama saya, itu takdir. Ada daun jatuh, itu takdir. Tapi ketika misalkan, saya mohon maaf ya, Bapak ngelindas
eh, pacar dari selingkuhannya dia misalkan dilindas pakai mobil, kan nggak mungkin dia, maaf ya, takdir. Kan nggak bisa. Itu nyawa manusia. Ada berapa banyak nyawa di situ. Kita tuh nggak bisa nyalahin Tuhan. Sebut aja, saya mohon maaf ini kekhilafan saya. Kenapa harus Tuhan yang disalahkan dalam hal ini? Oke. Ya memang segala sesuatu itu adalah takdir dari ilahi, memang benar gitu. Tetapi bukan ranah kita, karena kita bukan Tuhan. Kalaupun yang kita ngomong 1% tadi runtuh, itu takdir bukan Pak Guru? Nah, kalau dia, gini ya, kalau dia kuat luar biasa dan runtuh, kalau dia sama sekali tidak kuat tapi bisa bertahan, semuanya adalah takdir. Semuanya tanpa kecuali adalah takdir. Lampu ini nyala, itu takdir. Nanti dia mati lampu, itu juga takdir. Tapi karena dia adalah takdir, bahasa manusianya adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia itu tidak berhak untuk mengklaim. Karena itu kehendak Tuhan. Sederhananya gitu kan. Jadi misalkan gini nih. Saya berkehendak untuk minum. Minum. Ternyata minum ini racun. Sayanya gelagapan. Boleh nggak Akang yang mengklaim, itu saya loh yang menyuruh dia minum? Enggak kan? Orang saya yang minum. Gitu kan? Nah sekarang Tuhan menghendaki ini. Bolehkah manusia yang mengklaim? Ya enggak. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita indra. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita rasakan. Kita mengklaim sesuatu yang bisa kita kalkulasikan. Seperti yang tadi, itu sepenuhnya bisa dikalkulasikan kan? Nah, tapi nanti pada bagian seluruhnya sudah terjadi begini, tapi tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Karena ternyata ada serangga dari klaim Abu Rame masuk ke dalam betonnya itu dan menghancurkan dari dalam, misalkan seperti itu. Itu adalah bagian yang tidak mungkin kita kehendaki, ya sudah kita pasrahkan saja. Ya itu takdir ya? Iya, tapi sejauh kita bisa mengkalkulasikannya, ya itu adalah ranah kita. Kalau itu kesalahan namanya ya? Iya, itu adalah ranah kita gitu. Jadi ranah Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau. Yang mungkin kita jangkau. Musibah ya? Iya, jadi misal tiba-tiba di sini ada meteor jatuh. Boom, hancur ya? Boom, itu namanya takdir ya? Iya. Semuanya takdir, kegoblokan kita pun takdir. Semuanya. Cuman sekali lagi ya, kita tuh gak berbicara di ranah itu, kita berbicara di ranah manusia, bukan di ranah Tuhan. Kita di ranah manusia. Saya ada pengen tanya gini Pak Guru. Ada cerita dan ada narasi katanya kalau mau roboh tentu saja bisa kapan saja. Kenapa pas santri-santri itu harus ketika mereka lagi sholat, lagi sujud? Kenapa harus roboh pada saat itu? Pasti ada pesan di balik ini semua. Karena ada yang ngecor. Gak ada. Gak ada pesan di situ. Pesannya sederhana. Pesan dibuat oleh orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup mengatakan, oh orang ini syahid karena sedang sujud. Ada orang yang lain yang mengatakan, wah orang ini sedang berkah karena sedang belajar kemudian meninggal. Tapi semua klaim dari pesan-pesan itu dibicarakan, diwartakan, diwacanakan oleh orang yang masih hidup. Apakah orang yang sudah meninggal pada waktu itu berwacana, oh saya begini karena begini? Tidak. Jadi sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan tragedi, kita anggap itu adalah sebuah tragedi yang memilukan, dan kemudian kita cari bagaimana kita mempelajari hal itu, agar orang-orang yang baik, orang-orang yang masih hidup, itu bisa mengambil manfaat darinya. Tapi stop untuk mengklaim hal-hal yang bersifat gaib. Seperti yang tadi itu, apakah dia syahid atau tidak. Nabi itu melarang loh. Nabi itu melarang manusia mengklaim, oh dia syahid, dia enggak. Itu enggak boleh. Karena cuma Tuhan yang tahu. Hanya ini. Jadi di zaman Nabi itu ada orang yang sekarat dan kemudian meninggal dunia gara-gara perang berjihad. Dan semua orang mengatakan bahwa, oh itu syahid. Kata Nabi, enggak syahid. Dia waktu itu aja kesakitan meronta-ronta dan kemudian dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri karena tak kuat menahan rasa sakit. Gitu. Dan enggak punya harapan. Jadi misalkan syahid, insya Allah mereka semua syahid. Anggaplah seperti itu. Kita melihatnya seperti itu. Mereka meninggal dunia dalam tragedi yang mengerikan ini.
Tapi klaim-klaim nanti ada berkah, nanti ada syahid, nanti ada apa dan sebagainya, kita tidak jadikan itu sebagai patokan dan jadikan sebagai alat untuk berbicara. Jadi misalkan ada orang tua santri yang saya tidak mau diberi santunan agar anak saya dapat berkah. Keberkahan itu gaib. Jadi sekali lagi please buat seluruh kaum muslimin jangan menakar hati orang lain, jangan menakar takdir, jangan menakar sesuatu keberkahan, karomah, keajaiban-keajaiban, berkat dan lain sebagainya. Itu tuh bukan ranah kita. Ranah kita tuh kalkulasi yang bisa kita hitung, rasio yang bisa kita bandingkan. Itu yang menjadi ranah kita itu. Bahkan ulama-ulama zaman dulu tuh sampai bilang, kalau misalkan kita berbicara tentang hal-hal yang gaib, itu bisa aja kita tuh jadi musyrik. Kayak misalkan, saya percaya bahwa kalau muter-muterin guci ini, maka akan turun hujan. Itu gaib kan? Itu disebutnya musyrik. Karena membicarakan sesuatu yang gaib, padahal dirinya manusia yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membicarakan itu. Nah, itu kemusyrikan itu adanya di situ. Jadi ada ulama, misalkan ya ada ulama Habib atau Kiai atau Gus, dia terbang. Oh, bisa terbang. Orang tuh haram mengatakan itu karomah. Orang tuh haram mengatakan itu adalah keajaiban. Enggak, itu di luar nalar, itu mungkin aja bikinan setan. Itu mungkin juga karomah, mungkin bikinan setan, mungkin ketemu sama pesulap merah juga mungkin. Kemungkinannya banyak dan itu kita gaib. Sampai kita langsung melakukan penelitian langsung. Makanya dalam Islam, ramalan nasib menjadi haram, ramalan cuaca menjadi halal. Kenapa coba? Ramalan nasib menjadi haram, ramalan cuaca itu halal. Kenapa? Karena ramalan cuaca kalkulatif, dan sama manusia bisa diukur. Ramalan, sains ya? Iya, sains. Ramalan cuaca, ramalan nasib, hal yang gaib diklaim sama manusia, ya gak boleh. Jadi masuknya adalah haram, itu masuknya musyrik. Jadi balik lagi, manusia kita mengukur, menakar sesuatu yang bisa diindra. Motif, misalkan gini, ada tuduhan sama Pak Dokter, misalkan kayak dulu saya pernah dengar. Ini mah ngonten doang cuman cari duit. Nah itu tuh haram orang yang mengatakan seperti itu. Karena dia nggak tahu motif yang sesungguhnya itu apa. Dan dia tidak memiliki metodologi untuk mengetahui motif, niat dari akang. Orang kan nggak bisa mengetahui niat orang lain kan. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan fakta ya. Kalau misalkan Richard Lee itu dari podcastnya dia dapat sekian dan dipakai buat itu tuh. Nah kalau ngomong gitu boleh. Karena kalkulatif. Kalkulatif dan bisa dihitung dan bisa dibuktikan. Betul. Sekali lagi hal yang gaib, berkah, karomah, kemudian takdir dan lain sebagainya. Kita bisa membicarakannya tapi nggak berhak mengklaimnya. Dan kita bukan pemilik otoritas untuk mengetahui kehendak ilahi. Jadi misalkan tadi runtuh. A, itu ujian buat hamba-hamba yang soleh. B, itu musibah kepada orang yang congkak. Atau, iya bisa aja seperti itu kan. Atau C, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mengampuni semua dosanya. Gak ada satupun yang berhak mengklaim. Gak boleh ada yang mengklaim, wah itu sebenarnya hanya, itu musibah karena dia jahat. Itu, gak ada. Kita kalkulasikan berdasarkan apa yang bisa kita ukur sebagai manusia. Itu aja. Iya, karena gini, kalau jawabannya takdir, semua guru tuh pensiun. Kalau takdir, semua presiden tuh pensiun. Bayangin, ada guru nanya kepada anak, coba tebak bagaimana proses terjadinya hujan? Takdir Pak. Aduh, udah selesai. Gimana? Ya makanya itu bukan ranah manusia, bukan. Ya betul itu adalah takdir, tapi itu bukan. Pak, coba tebak, kenapa orang-orang Chinese di Indonesia dirasisin? Takdir Pak. Takdir ya benar. Gak ada penyelesaian. Ya udah kalau gitu misalkan jawabannya takdir. Gak gitu. Nah, tapi di Saudi kenapa ada tunjangannya, kenapa bayar dan sebagainya? Ya, karena cara mereka menafsirkan dan memahami agama memang secara kultur sangat berbeda dengan kita. Makanya sering saya bilang bahwa sebenarnya kita tuh agama kultur dan bukan agama sungguhan. Jadi
bukan agama yang kita percaya turun dari langit kan kemudian mendapatkan disampaikan melalui malaikat kepada orang-orang paling terpilihnya kemudian disebarkan kepada kita, bukan. Tetapi kita tuh biasanya menganggap bahwa tradisi kita itu adalah agama. Nah, kayak kemarin saya dibully luar biasa sama ustadz-ustadz ketika mengatakan bahwa pesantren itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Ya padahal ya, pesantren itu tradisi lokal masyarakat Nusantara untuk menginterpretasikan, untuk mengejawantahkan, memanifestasikan kewajiban dari agama untuk mencari ilmu. Jadi agama kita tuh mewajibkan untuk mencari ilmu. Nanti soal bagaimana cara mewujudkan mencari ilmu, nah setiap negara, setiap bangsa memiliki cara untuk memanifestasikan ide itu. Ada yang bikin pesantren, ada yang bikin majelis, ada yang bentuknya itu tabligh, ada yang bentuknya tarbiyah, dan sebagainya. Itu diserahkan kepada tradisi masing-masing di setiap daerah. Dan di Indonesia juga seperti itu. Di Indonesia juga, ketika di Indonesia ada tradisi dari leluhur kita yang bukan beragama Islam, dan kemudian itu sudah kadung dipakai lama sama masyarakat Nusantara, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang positif dan baik, ya dipakai saja. Gak jadi masalah gitu. Kekerasan seksual di pesantren itu sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada di sekolah biasa. Kemudian itu ada datanya? Ya, ada datanya. Misalkan data dari Komnas Perempuan misalkan yang menyebut perilaku kekerasan seksual yang dilaporkan dari pesantren itu jumlahnya nomor tertinggi kedua di Indonesia setelah kampus. Di antara semua lembaga pendidikan yang paling tinggi itu adalah kampus, yang kedua itu adalah pesantren, yang ketiga adalah SMA. Nah, uniknya adalah jumlah anak SMA di Indonesia itu sekitar 4 kali lipat lebih banyak daripada jumlah seluruh santri yang ada di Indonesia. Jumlahnya. SMA dan SMK ya, maaf. Nah, tetapi yang dilaporkan masih lebih banyakkan pesantren. Itu adalah yang dilaporkannya. Yang dilaporkannya. Berarti kasusnya cukup banyak. Artinya kasusnya lebih banyak. Nah, tapi kan kita nggak bisa lihat negatif-negatifnya aja. Pesantren dalam ide itu positif sekali. Seperti yang tadi dijelaskan, itu positif. Jadi bayangkan saja ada nilai-nilai keberagamaan yang sakral kemudian diejawantahkan dengan berkolaborasi dengan tradisi-tradisi lokal yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Itu bukan hanya bagus, itu strategis. Dan kemudian ada seorang peneliti dari sejarah, ahli sejarah Indonesia dari Australia, namanya Pak Rickleff. Beliau itu sampai menyebut bahwa zaman modern Indonesia dimulai dari zaman keislaman. Jadi sebelumnya disebut zaman klasik, zaman modern, zaman keislaman. Kenapa zaman keislaman itu disebut sebagai tonggak bagi zaman modern? Karena tepat disitulah baca tulis itu diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh siapa? Pesantren. Jadi pesantrenlah yang membawa Indonesia masuk ke zaman modern, di mana semua orang boleh baca tulis dan mengakses pengetahuan. Itu pesantren. Nah, tetapi, dan kemudian di era perjuangan, di era pergerakan, di era kemerdekaan, bagian terbesar dari perlawanan terhadap penjajah itu adalah dari laskar-laskar. Cek silahkan sebagian besar laskar itu dari pesantren. Artinya punya jasa besar ya? Terlalu besar, kalau misalkan kita mengukur dari situ. Bahkan ada beberapa, saya mohon maaf ya, ada beberapa tokoh Kristen yang dulu berperang misalkan menjadi pahlawan di Bojongkokosan atau di Bandung, itu orang Kristen tapi gabung sama laskar Islam. Karena gak ada laskar lain yang begitu antusias berperang melawan Belanda, dalam tanda kutip melawan kejahatan lah. Gak ada yang seantusias orang-orang Islam. Jadi bahkan yang Kristen, yang Chinese, yang apa, itu tuh gabung sama laskar-laskar Islam. Saking besar dan kuatnya ya komunitasnya ya. Dan itu dibackingi, didasari, dibasisi oleh pesantren. Nah, tapi kenapa pesantren zaman sekarang seperti yang tadi itu? Kenapa coba? Masalah terbesar yang menjadi penyakit bagi sebagian pesantren di Indonesia itu adalah mensakralkan masa lalu. Menganggap bahwa yang lalu itu suci, bahwa yang lebih lalu lebih baik daripada yang sekarang. Nah, jadi contohnya begini.
saya mencintai banget, misalkan menyayangi banget Kang Alpin. Maka ketika dia melakukan kesalahan, misalkan ya, dia nabok polisi. Ya langsung saya selamatin, terus saya gaplok balik dia. Jangan cari masalah sama polisi, please. Saya marahin dia kan, karena saya sayang banget sama dia. Nah, tapi kalau pesantren, setiap dia melakukan kesalahan, gak apa-apa, itu kan, itu berkah, itu kebaikan. Kamu gak usah ikut campur, gak usah mengkritik dia, gak usah apa. Jadi, Ditutupi malah. ditutupi. Nah, jadi perbaikan itu, kemajuan dimulai dari ketika kita menemukan sebuah masalah dan menyelesaikannya. Dan Iya kan? berarti, dan salah satunya tadi membuka pikiran dan membuka era yang baru juga. Menerima sesuatu yang baru juga sesuatu hal yang positif ya. Jangan Betul. sampai terkurung dengan yang lama terus ya berarti ya. Ya, makanya kayak tadi yang saya ceritakan, ada pesantren yang masih mempertahankan gotong royongnya mereka, tapi gotong royong bukan di sawah, di AI. Ya berarti apa? Ya mereka bikin sekarang tuh aplikasi namanya Kiai. Ki AI. Ya, tapi maksud saya adalah itu kan gotong royong pesantren. Itu apa? Tanpa mereka kehilangan jati diri manusia modern yang hidup di dunia digital, mereka tidak kehilangan itu, tapi mereka masih mempertahankan nilai-nilai leluhur dari masa lalu. Tapi ada juga yang justru malah melakukan perlawanan. Untuk apa AI, untuk apa coding, masa belajar kripto, gak ngerti apa-apa, nanti kamu di akhirat, nanti ditanya Bitcoin kamu berapa, kan gak akan kayak gitu. Nah, jadi ada yang justru malah melakukan Tertutup ya? perlawanan. Ada yang bahkan sampai mengatakan ya, misalkan kalau kita diskusi sama mereka, kamu gak ngerti apa-apa, kamu awam, ngaji dulu sana. Nah, ada, jadi itu gak belajar agama sama sekali orang itu. Kalau belajar agama pesantren, ini belajar agama di pesantren beneran. Hal pertama yang diajarin itu adalah kamu gak boleh sombong. Oke. Sombong itu karakteristik yang tidak berhak dimiliki oleh manusia. Tapi mereka justru malah belajar dulu sana, kamu awam. Lah itu udah sombong kan sebenarnya. Oke. Nah, jadi mereka belajar apa di pesantren itu? Ternyata nggak belajar agama. Mereka belajar bahasa Arab yang adalah tradisi Arab. Mereka belajar penafsiran Arab yang sebenarnya adalah bagian dari kebudayaan. Mereka belajar ilmu logika mantik kan, yang itu juga sebenarnya adalah hasil dari kebudayaan manusia dan sebagainya, tapi itu dilabeli sebagai ajaran agama. Sedangkan ajaran agama yang asli, kamu harus tidak sombong, kamu harus rendah hati, kamu harus pasrah pada kebajikan dan kepada kehendak Tuhan, kamu harus bermanfaat buat orang lain, kamu tidak boleh mencela dan menghardik orang lain. Nah, ajaran-ajaran agama Islam yang itu seringkali tidak diajarkan. Oke, karena tidak ada standarnya dan tergantung siapa gurunya ya. Yap, dan karena apapun yang dikatakan sama gurunya, bahkan ketika itu salah pun, itu tidak boleh dikritik. Sehingga tidak ada perbaikan, karena tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan. Dan saya mohon maaf, akhirnya pondok pesantren sekarang bukan hanya punya stigma yang negatif, bukan hanya tempat buang anak nakal, tapi memang dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun. Santri di Indonesia di tahun 2021 ketika COVID itu tembus 4,3 juta orang. Dan sekarang ketika podcast ini sedang berlangsung, kita hanya memiliki 3,6 juta santri. Jumlah pesantren naik tinggi, tapi jumlah santri turun luar biasa. Bayangkan, hanya dalam waktu 3 tahun, kita turun sekitar 26%. Dalam 3 tahun. Karena stigma yang makin negatif. Karena stigma, karena kita tidak pernah menemukan 1 bulan pun di Indonesia tanpa melihat media menceritakan kasus pencabulan di pesantren. Oke. Kita nggak pernah absen per bulannya. Jadi please, kalau mencintai pesantren, kalau sayang, kalau menganggap itu adalah simbol dari agama, membuka diri terhadap perbaikan, berani introspeksi, bukan menutupi dan justru malah marah-marah ketika pesantren dikritik.